Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik ya, walaupun keadaannya siang, sore, kemudian malam, pokoknya harus semangat pagi. Oke. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Hidayat, nama panggilan kakak Kadayat. Kemudian kakak lahir di Bogor tanggal 3 November 1996. Alamat kakak, takutnya dia mau main ke rumah, boleh, selalu terbuka, lebar. Kemudian alamat kakak Kampung Sukamaju, RT 1 RW 11, Desa Sukamantri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Kakak bekerja di SMK Kusuma Bangsa Bogor sebagai pembina OSIS, kemudian sebagai pustakawan juga. Baik adik-adik sekalian semua, izinkan kakak untuk memberikan sedikit informasi mengenai eskul yang ada di SMK Kusuma Bangsa Bogor. Adik-adikku semuanya, ada yang tahu apa sih ekstra kurikuler itu? Ekstra kurikuler itu adalah kegiatan non pelajar normal yang dilakukan peserta didik sekolah umumnya di luar jam belajar kurikulum standar. Kegiatan ekstrakurikuler ditunjukkan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan di berbagai bidang. Intinya di luar bidang akademik. Baik adik-adik semuanya, kita lihat kira-kira apa aja sih ekstrakurikuler yang ada di SMK Kusuma Bangsa. Yang pertama itu ada olahraga. Tentunya kalian pasti tahu yang namanya futsal. Nah iya, itu salah satu kegiatan olahraga yang terpopuler ya di SMK Kusuma Bangsa Bogor. Salah satu eskulnya adalah futsal. Dan yang berikutnya adalah seni bela diri. Dan seni bela diri adalah ada 3. Itu ada silat atau pencak silat. Kemudian ada taekwondo. Kemudian ada wushu. Kemudian ada baris berbaris. Ya, baris berbaris itu ada paskibra. Kemudian ada pramuka juga. Kemudian ada medis. Medis itu PMR, palang merah remaja. Kemudian keagamaannya pun ada, itu ada marawis dan hadroh. Baik adik-adik semua, salah satu yang akan kita bahas yang pertama adalah futsal. Olahraga merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan ya oleh siapapun. Ya, tentunya SMK Kusuma Bangsa Bogor memiliki suatu wadah ya yang sudah berjalan hampir 4 tahun lebih ya, hampir 5 tahun lebih, bahkan sekarang nyampe mau kubangkap itu ke 10. Sayangnya pandemi ya. Futsal di sini itu memiliki pelatih yang profesional ya. Nanti kalian boleh berkenalan dengan Bapak Atep Kurniawan sebagai pelatih futsalnya. Kemudian program tahunannya itu seperti yang kakak tadi bilang, KFC ya, kompetisi futsal cup ya, kalau orang lain itu biasa bilangnya itu kubang cup. Nah, salah satu event terbesar yang ada di SMK Kusuma Bangsa Bogor ya. Kemudian kubang cup ini sendiri itu kita off-kan karena masa pandemi yang seperti ini. Harusnya setiap bulan Desember itu kita selalu mengadakan ya. Kemudian prestasi yang didapatkan oleh tim futsal dari SMK Kusuma Bangsa Bogor itu 2 tahun yang kebelakang itu mereka mendapatkan gelar juara kedua dan ketiga tingkat kota dan kabupaten. Yang berikutnya ada seni bela diri. Seni bela diri itu ada 3 ya. Pertama itu ada pencak silat. Mungkin kakak tidak bisa menyebutkan jumlah prestasi yang didapatkan oleh pencak silat ya, hanya 3 poin saja ya. Ada juara umum tingkat kota Bogor, kemudian ada juara umum tingkat wali kota, kemudian ada juara 2 tingkat Porda. Wah, luar biasa ya. Jadi tim ataupun pelatih dan siswanya pun prestasi semua ya. Jadi silat itu merupakan salah satu tingkatan dari pencak silat dari bela diri yang ada di SMK Kusuma Bangsa Bogor. Yang kedua itu ada wushu ya. Kalau di sini namanya wushu naga emas. Salah satu eskul bela diri ya yang memang itu asing mungkin di mata kalian ya, ataupun di
kedengarannya telinga asing kan? Ya iyalah, adanya hanya di SMK Kusuma Bangsa Bogor yang mungkin salah satu cabang dari kota. Kalau kabupaten itu hanya di SMK Kusuma Bangsa Bogor. Mungkin tahun baru 1 tahun ke belakang lah ya ada wushu di daerah kabupaten. Itu siapa yang latih? Itu anak didik SMK Kusuma Bangsa Bogor sudah bisa menjadi pelatih sekaligus pembinanya di SMK lain. Luar biasa ya, tepuk tangan dong. Baik adik-adik semuanya, wushu ini prestasinya begitu banyak, jadi kakak tidak bisa menyampaikan ataupun menjabarkan semua prestasi yang dimiliki oleh eskul wushu. Baik, kita lihat saja. Yang pertama itu ada juara 1 sandal, ya, fighting, tingkatnya Jabodetabek. Kemudian juara 1 tradisional, jurus tradisional, tingkat nasional itu akti. Kemudian ada juara 2 taulu. Kemudian tingkatnya pun sama Jabodetabek. Dan berikutnya adalah ada taekwondo. Taekwondo ini salah satu bela diri yang memang japresnya itu bisa dikategorikan luar biasa bagus. Ya, di sini itu baru kemarin kita mau mengadakan ikut serta dalam kegiatan Tomsai Kyorugi. Berhubung masa pandemi, kegiatan itu akhirnya diundur. Sampai sekarang belum ada kepastian. Ya, kemudian kegiatannya apa aja taekwondo? Itu sama, mungkin semua bela diri. Itu ada uji tingkat kenaikan sabuk ya. Masing-masing pencak silat ataupun wushu ataupun taekwondo itu memiliki ciri khas. Ya, biasanya kalau bela diri itu di ciri khasnya itu ada sabuk ya. Nah, itu ada tingkatannya, ada warna merah, warna kuning, warna hitam dan lain sebagainya ya. Kemudian ada lagi eskul baris berbaris ya. Eskul baris berbaris ini ya bisa dikategorikan atau ada 2 eskul, ada pramuka, ada paskibra. Pramuka itu ada yang tahu? Ya, betul. Praja Muda Karana, anak muda yang suka berkarya ya. Kegiatannya itu luar biasa padatnya ya. Salah satunya adalah mereka memiliki prestasi juara umum ketiga tingkat Kuaran. Kemudian 2 tahun kemarin itu mereka masih 2 tahun kemarin Covid, 3 tahun kemarin itu ikut serta kegiatan Raimuna daerah yang diadakan 4 tahun sekali. Alhamdulillah siswa kita ikut serta dalam kegiatan Raida, bahkan ikut ke Rainas juga sebagai kontingen dari Kuaran Ciomas. Kemudian ada beberapa anggota kepramukaan juga, ada beberapa anggota pramuka yang ikut serta dalam kegiatan kepengurusan Dewan Kerja Ranting. Ya, hampir ada 6 orang. Karena itu seleksi, jadi dipilih. Setiap sekolah itu mewakilinya paling maksimal itu ya 4 putra 4 putri. Kita ada 6 orang, 3 putra 3 putri yang kakak kirimkan. Alhamdulillah semuanya masuk. Kemudian ada paskibra atau pasukan pengibar bendera. Ya, paskibra di sini alhamdulillah kemarin pun mereka ikut serta dalam pengibaran bendera yang dilaksanakan di Kecamatan Ciomas. Ya, kebetulan siswa di sini itu ada yang minat dalam eskul tersebut dan memiliki tinggi badan yang memang tinggi banget ya, 175 ya. Beliau masuk ke dalam seleksi tingkat Kabupaten Bogor dan sayangnya karena seleksi tingkat kabupaten itu ketat, dari mulai gigi, kemudian kerapihan mukanya, kemudian postur tubuhnya, kakinya dan lain sebagainya itu dicek semuanya. Jadi ada satu kesalahan mungkin dari fisiknya yang memang tidak sempurna. Tapi mudah-mudahan harapan kakak, adik-adik yang akan meneruskan dan bergabung di SMK Kusuma Bangsa Bogor itu bisa melanjutkan hasil kerja keras dari kakak-kakaknya. Selanjutnya itu ada eskul medis ya, salah satu eskul yang menjadi sesuatu yang tidak lumrah mungkin di sekolah pun, PMR. Ya, betul.
Palang Merah Remaja. Salah satu eskul yang memang bekerja sama dengan kegiatan-kegiatan PMI ya. Salah satu dari program kegiatan Palang Merah Remaja ini itu ada Jumbara ya. Kemudian ada donor darah, baksos dan lain sebagainya. Kemudian yang kita terapkan di sini salah satunya adalah PHBS, perilaku hidup bersih. Dan bisa kita lihat prestasi yang didapat, kakak tidak bisa menyebutkan banyak prestasinya, kakak cukup 3 saja sebagai syarat saja ya. Sisanya boleh kalian tanya-tanya ke kakak-kakak yang lain. Ada juara 1 PP, bukan pemuda Pancasila ya. PP itu adalah pertolongan pertama. Alhamdulillah kita diberikan kepercayaan untuk menjadi juara 1 tingkat Jabodetabek. Kemudian juara 1 TTM, bukan teman tapi mesra ya. TTM itu adalah tandu tutup mata. Jadi matanya ditutup, kemudian dia membuat tandu. Ya, luar biasa ya, yaitu profesional juara 1 tingkat Jabodetabek. Kemudian ada juara 1 tandu by one di Vertiwi kemarin, itu 1 orang membuat tandu. Bayangin, 1 orang membuat tandu, gila. Cepat, hanya 1 detik. 1 detik, 1 menit maksudnya. Kemudian ada juga eskul keagamaan atau bisa kita sebutkan atau terpopulernya itu adalah marawis atau hadroh ya. Kemudian si marawis dan hadroh ini salah satu kegiatannya itu adalah latihan dan silaturahmi. PHBI juga peringatan Hari Besar Islam. Nah, setiap ada peringatan Hari Besar Islam kita selalu mengadakan event besar-besaran di sekolah ataupun kita dapat undangan. Nah, biasanya si tim Marawis ini selalu menjadikan di mana momen itu sebagai momen yang istimewa. Ya, kemudian ada festival Marawis antar sekolah. Ya, 1 tahun sekali itu diadakannya. Ya, biasanya si festival ini ramai ya, begitu banyaknya, kemudian menggunakan seragamnya unik-unik, ya bagus-bagus pokoknya semuanya. Termasuk di SMK Sumangsa Bogor itu barangnya luar biasa banyak banget. Selanjutnya kakak tunggu kedatangan kalian ya dimanapun kalian berada. Selamat bergabung untuk di SMK Sumangsa Bogor ya. Pesan untuk kalian semua, lakukanlah yang terbaik untuk organisasi ini. Jangan menjadi buih di lautan. Jadilah pembuat gerakan dan majulah bersama kami. SMK Kusuma Bangsa bisa. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.